Assalamualaikum, halo teman-teman penikmat podcast Ashifa. Alhamdulillah kita hari ini di episode yang kelima kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan pejabat, lebih tepatnya mantan pejabat. Kenalin, ini adalah Kak Hero. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah ISMKI Wilayah 4. Nah, kalau boleh tahu Kak Hero ini, kan jadi anak FK tuh ya, udah sibuk banget gitu. Banyak matkul yang harus dipelajari, PPT juga berjilid-jilid. Kok bisa-bisanya kepikiran menjadi pejabat? Itu gimana ceritanya, Kak? Iya. Aku kurang suka ya dibilang pejabat ya, kayak tua ya. Jadi oke, iya. Iya, makasih Nafi. Jadi kenapa kita sebagai mahasiswa kedokteran atau mungkin secara pribadi aku ya pengen mencalonkan diri atau menjadi pimpinan seperti itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita adalah mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa tentunya teman-teman selama SMA kan menganggap mahasiswa itu sebagai sosok yang luar biasa, sosok pintar, sosok elit, atau sosok yang berpendidikan dibandingkan orang lain. Oleh karena itu aku pengen mencoba hal baru yang mana kita waktu SMA mungkin hanya sebatas OSIS, hanya sebatas organisasi yang di lingkup sekolah. Oleh karena itu aku ingin mencoba suatu hal yang benar-benar menantang, itu organisasi dalam lingkup nasional. Karena apa yang membedakan kita dengan anak-anak SMA yaitu organisasinya. Kalau belajar, anak SMA pun belajar. Kalau cuma ujian, kalau cuma lomba-lomba, anak SMA pun juga begitu. Kalau hanya kayak kita bisa memimpin organisasi nasional, kapan lagi kalau nggak di kuliah. Oleh karena itu aku pengen di kuliah ini kita bisa memaksimalkan atau mencoba hal yang memang sepatutnya menantang buat diri kita sendiri. Gitu, Naf. Oke, aku ganti nih. Kan tadi dikatain pejabat nggak mau nih. Nah, pemimpin. Nah, pemimpin kan kalau mau jadi pemimpin harus punya skill kepemimpinan yang baik gitu. Iya. Nah, sementara soft skill menjadi untuk mengasah kepemimpinan tuh jarang banget diasah oleh kebanyakan orang. Seringnya kita mengasah tuh yang hard skill kayak ya belajar dan lain sebagainya. Padahal menurut saya itu penting banget gitu Kak, skill kepemimpinan. Nah, kalau menurut Kak Hiro sendiri nih, seberapa penting sih sebenarnya skill kepemimpinan itu? Skill kepemimpinan. Kalau dari namanya skill kepemimpinan pasti teman-teman tahu itu adalah soft skill ya. Kita harus mengasahnya, harus belajar. Jadi kita memang kalau menjadi pemimpin bisa dibilang ada yang punya bakat sendiri, artinya mungkin dia dari saat dia kecil dia sudah di lingkup kepemimpinan seperti mungkin tahu semua lah ya orang-orang dalam bentuk kerajaan seperti itu. Negara kan pasti yang namanya punya anak yang jadi pangeran sudah dipersiapkan gitu. Tapi bagi kita ini yang mungkin rakyat biasa atau gak ada budaya seperti itu, pasti kita tetap harus ada mengembangkan skill kepemimpinan sendiri. Karena meskipun kita bukan anak raja, bukan pangeran, kita pasti nanti akan memimpin sesuatu. Pemimpin kan bukan hanya menjadi pemimpin suatu hal yang besar atau seperti misalkan negara, organisasi yang besar atau lembaga yang besar, tapi memimpin juga bisa diartikan sebagai memimpin diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita itu punya banyak pilihan dalam sehari-hari. Dalam bangun tidur pun kita bisa menentukan apakah kita mau bangun tepat pada saat sebelum subuh atau mau bangun 2 jam setelah azan subuh atau bagaimana. Itu adalah keputusan kita. Dan dalam kita mengambil keputusan itu juga termasuk dalam yang namanya kepemimpinan dalam pribadi sendiri. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya atau mengasahnya, yaitu kita harus mengetahui tadi bahwa setiap dari kita adalah pemimpin. Bagaimana hadis Rasul ya, bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap yang dipimpin akan ditanyai akan yang dia pimpin. Oleh karena itu kita harus sigap dalam memimpin diri kita sendiri. Kemudian kita tahu bahwa hal-hal kecil misalkan jadi ketua kelompok atau ketua kelas atau ketua mata kuliah atau PJMK itu kan juga termasuk memimpin. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa memimpin itu skillnya sangat penting, baik kita belajar sendiri atau kita meminta bantuan seperti mentor atau guru yang kita jadikan pedoman gitu. Nah, Baik, nah tadi kan kalau Kak Hiro pernah menyebut nih kalau seorang yang hidup di lingkungan kerajaan itu bisa melakukan kepemimpinan atau dilatih soft skill kepemimpinannya itu sejak kecil. Nah kalau kita nih Kak, misal orang biasa nih mau belajar tentang kepemimpinan itu mulainya dari mana sih Kak menurut Kak Hiro? Oke, makasih Naf. Jadi mulainya kita harus tahu pertama kalau yang membuat motivasiku sendiri ya. Karena
yang tadi membedakan kita sebagai mahasiswa dibandingkan orang lain tadi, bahwa kita ini dipandang lebih begitu. Oleh karena itu kita jangan sampai menyanyiakan hal yang dianggap orang lain. Karena misalkan nih, kita sebagai mahasiswa pasti banyak pandangan orang-orang, oh ini mahasiswa kedokteran lagi. Aku yakin pasti beda gitu pandangan orang-orang memandang mahasiswa jurusan ini dibandingkan kedokteran, pasti beda ya. Pasti beda. Oleh karena itu kita harus mempunyai hal yang lebih atau minimal hal yang serupa pada yang dibayangkan orang-orang. Oleh karenanya kita harus belajar memimpin, kita harus belajar bagaimana mempengaruhi orang lain, karena kita tahu sendiri bahwa definisi pemimpin adalah orang yang mengatur orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi kita harus belajarnya bisa dari agama kita sendiri, yaitu Islam. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap kita adalah pemimpin, setiap orang adalah pemimpin. Oleh karena itu kita harus belajar dari Islam sendiri, dari teladan baginda Rasulullah SAW, bahwa pemimpin itu adalah hal yang sebenarnya sangat gampang, maksudnya sangat mudah. Kita tidak perlu kursus mahal-mahal, kita tidak perlu kuliah jurusan tertentu. Bahkan Rasul pun belajar pemimpin pada saat muda gitu ya, yaitu beliau menjadi penggembala domba misalkan. Kan dikatakan kan setiap nabi dan rasul itu pernah menjadi penggembala domba pada saat dia kecil. Nah karena itu kita bisa berpikir bahwa sebenarnya pemimpin ini bisa mulai dari kecil. Misalkan pada zaman itu menjadi penggembala domba, kita bisa juga belajar memimpin dari diri kita sendiri. Kan di sini gak ada yang profesinya menggembala domba ya, mungkin mahasiswa ya kita bisa aja ikut organisasi-organisasi begitu, organisasi kecil-kecilan pun ya anggap aja sebagai pengurus himpunan begitu, atau mungkin kita ngambil tantangan sebagai PJMK gitu kan kalau kuliah, atau mungkin mau jadi ketua angkatan, ketua kelas ya serah masing-masing gitu. Jadi banyak sebenarnya caranya dan gak perlu mahal. Cara yang kecil tadi ya jadi pengurus organisasi begitu. Oke Kak, tadi kan Kakak sempat menyebutkan bahwa sepertinya organisasi itu salah satu pondasi yang penting untuk melatih soft skill di bidang kepemimpinan. Nah, buat mereka yang teman-teman nggak terlalu berminat berorganisasi, atau enaknya bilang kalau kita bilang adalah kupu-kupu ya, kuliah pulang, apakah mereka nggak punya kesempatan gitu Kak untuk bisa memiliki soft skill kepemimpinan gitu? Kupu-kupu ya orang bilang ya, kuliah pulang. Iya. Sebenarnya kita harus tahu. Tadi walaupun aku bilang semua orang itu pemimpin, tapi sebenarnya gak semua orang harus menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu kan bisa diartikan macam-macam ya. Bisa pertama pemimpin dalam organisasi, artinya dia jadi puncak pimpinan. Tapi bisa saja dia bukan pemimpin di sana, tapi dia pemimpin di hal yang lain. Misalkan memimpin dirinya sendiri tadi, atau memimpin keluarganya, itu juga namanya pemimpin kan. Sama pemimpin itu bisa dijadikan sebuah sifat. Jadi bukan hanya sebagai kata benda, tapi pemimpin juga bisa menjadi kata sifat, bahwa sifatnya adalah pemimpin. Misalkan nih kamu ikut LKMM itu kan tidak semuanya wajib untuk menjadi pemimpin, tapi kita juga harus belajar hal yang di dalam itu, yaitu manajemennya, keterampilannya. Jadi memang tidak semua orang harus ditakdirkan menjadi pemimpin. Nah balik lagi ke kupu-kupu tadi, mahasiswa yang sebatas ingin kuliah habis itu pulang. Kita nggak tahu dan kita tidak boleh menghakimi itu bagus atau tidak, karena kan kita nggak tahu dia pulang itu mau ngapain. Entah dia memang malas organisasi, malas ngapa-ngapain, jadi dia memutuskan pulang ke kos, atau mungkin dia pulang untuk hal yang lain, atau belajar, atau ikut lomba, mempersiapkan apa gitu. Karena kita tahu bahwa menurut saya sendiri ya, jadi mahasiswa itu jangan sampai rugi, dan minimal diantaranya dapat 2 hal. Yang pertama, kalau kamu gak bisa ikut lomba, ikut olimpiade, ikut lomba-lomba ilmiah akademik, minimal kamu bisa ikut di organisasi gitu. Misalkan kamu gak suka rapat di organisasi, gak suka diskusi banyak hal, tapi kamu sukanya lomba, nulis artikel, bikin poster, ngedit, silakan kamu maksimalkan itu. Jadi sekali lagi kita gak bisa menghakimi apakah kupu-kupu itu baik atau tidak. Tapi jelas kalau kupu-kupunya hanya pulang untuk istirahat, hanya untuk
gak ada kegiatan di rumah, itu justru hal yang buruk ya menurut kita sendiri ya, gitu nah. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau kupu-kupunya itu buat hal yang kurang bermanfaat, tentu itu bukan suatu hal yang baik ya. Tapi bisa diisi dengan hal yang bermanfaat untuk kupu-kupunya. Tadi saya sempat mendengar dari Kak Hiro kalau jadi mahasiswa itu dua hal yang nggak boleh terlewat. Yang pertama adalah kalau kita nggak bisa berorganisasi, minimal kita bisa ikut-ikut lomba gitu. Nah, Ya. dari Kak Hiro, mengapa kok begitu pentingnya untuk dua hal tersebut gitu? Hmm. Aku yakin nih, kamu Nafi ingin masuk FK pasti ada tujuan Ya, kan? benar. Benar Ya. banget, Kak. Pasti ya, kita masuk dokter pertama untuk jadi dokter, membahagiakan orang tua, sama mimpi kita banyak. Mau spesialis atau mau jadi dekan, mau jadi peneliti, mungkin pasti beda-beda. Pasti kamu ketika masuk itu ada pikiran, oh, aku pengen jadi ketua BEM, misalkan, oh, aku pengen jadi ikut lomba, ambis ikut lomba di sana sini. Itu pentingnya. Jadi yang pertama kita harus punya mimpi. Waktu kuliah kita mau mendapatkan apa? Aku ingat betul pada saat aku kuliah, aku gak pernah kepikiran mau jadi orang yang aktif di organisasi. Aku mikirnya malah aku pengen ikut lomba esai kayak yang ringan-ringan, kayak poster kayak atau video. Akhirnya malah gak kesampaian, malah aktifnya di organisasi gitu. Karena lambat laun, entah beberapa semester berjalan, kita akan tahu pola kita gimana. Dulu aku ingat betul, aku pengen ikut lomba esai gitu. Yeah. Aku nyari teman yang kayaknya ini enak jadi tim. Ternyata sampai sekarang lama-lama gak pernah aku ikut lomba gitu, lomba di ilmiah. Tapi ternyata ketika aku ikut LKI misalkan, ikut HMPD, justru aku merasa enak. Di organisasi itu kita ada rapat, kita ada kumpul-kumpul, itu yang ternyata aku sukai. Ternyata malah yang aku rasa waktu SMA itu aku orangnya malas, di OSIS kurang begitu aktif, di organisasi lain kurang aktif, malah ternyata di kuliah malah aktifnya di sana gitu. Nah, jadi kita harus temukan dulu passion kita di mana, mau organisasi atau di ilmiah. Sama-sama keduanya untung. Justru yang waktu kita awal maba pun gak terpikir mau aktif di organisasi, justru berjalan waktu malah ternyata tertarik passionnya di organisasi gitu. Nah, ini teman-teman yang mungkin masih maba ya, ini bisa diingat pesan Kak Hiro. Kalau semisal nih teman-teman di SMA masih belum begitu aktif, terus masih belum menemukan passionnya, jangan khawatir. Insya Allah nanti di kuliah sambil berjalannya waktu, tapi dengan catatan tetap menggali diri, itu insya Allah bakal menemukan passionnya. Entah itu contohnya ke organisasi maupun ke keilmiahan atau ke seperti olimpiade seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik kepemimpinan tadi Kak. Kan Kak Hiro ini udah terkenal lah, enaknya bilang jadi sekretaris wilayah 4. Bisa dibilang juga memiliki banyak tanggung jawab gitu dalam mengemban amanahnya menjadi sekretaris wilayah 4 atau menjadi pemimpin. Nah, ada gak Kak pondasi yang Kakak acu sebagai seorang pemimpin ketika memimpin itu yang itu berdasarkan Islam gitu Kak? Jadi benar tadi kata Nafi bahwa kita harus punya pedoman. Pedoman ya bisa kita artikan sebagai sosok yang menginspirasi kita, atau kita mungkin punya mentor gitu ya. Kalau pedomanku, yang pertama ketika organisasi aku sebenarnya gak punya sosok ya, gak punya sosok yang diidolakan yang mau dicontoh. Pokoknya pikiranku, menurutku yang paling cocok itu adalah kita harus memaksimalkan, pertama maksimalkan potensi diri kita. Kan kita memimpin misalkan organisasi kan rata-rata FK kan cuma 1 tahun ya, 1 tahun selesai. Oleh karena itu aku jadi sekwel pun cuma setahun. Makanya jangan sampai dalam 1 tahun aja, 1 tahun nggak panjang ya, jangan sampai 1 tahun itu tidak digunakan semaksimal mungkin gitu. Kalaunya pedoman, kita memang gak wajib ada, tapi memang kalau kata Islam kan sebaiknya ada ya, atau kata orang-orang memang sebaiknya ada. Minimal sosok itu ya dicontoh, bisa kita jadikan contoh adalah ketua-ketua periode sebelumnya gitu. Kita bisa mencontoh, misalkan aku mencontoh sekretaris wilayah tahun sebelumnya, atau mungkin kamu sebagai ketua bidang apapun nanti kamu mungkin mencontoh ketua tahun sebelumnya. Atau mungkin kalau hanya mau lebih banyak lagi ya kita contoh siapapun itu, entah tokoh-tokoh manapun yang pernah kamu baca biografinya, gimana dia bisa menjadi sosok ini, ketua ini, yang mana pada saat dia mahasiswa ternyata banyak gitulah aktivitasnya pada saat muda, pada saat mahasiswa. Contoh, aku pernah baca sosok-sosok gitu loh, ternyata yang
tapi kayaknya kurang bagus disebutkan di LKI ya. Contohnya Siapa? yang Islami aja misalkan ya Soekarno lah yang Iya. mungkin masih umum, atau mungkin Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo itu kan mahasiswa kedokteran lagi. Dokter Sutomo itu justru mahasiswa kedokteran pada saat mereka belajar di Stovia, justru mereka bisa membuat organisasi Budi Utomo, atau mungkin ketika Dokter Cipto Mangunkusumo waktu masih mahasiswa kan juga menciptakan organisasi ya, menciptakan perjuangan. Justru ternyata pada zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan itu justru mahasiswa-mahasiswa yang kuat, dan ternyata mahasiswa kedokteran yang bagus-bagus. Tadi dokter Sutomo, kemudian dokter Cipto, kemudian macam-macam dokter Soeharto. Dr. Soeharto tuh bukan Soeharto Presiden kedua ya, tapi ada lagi namanya Dokter Soeharto, itu ketua ID pertama kalau nggak salah satu pendiri ID. Itu rata-rata semuanya pejuang, dan semuanya dimulai pada saat mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu kita harus mencontohkan darah leluhur atau darah nenek moyang itu kan juga mengalir di kita kan. Jadi nenek moyang kita, leluhur kita, yang mana kita anggaplah dokter pendahulu itu adalah leluhur. Darah mereka itu mengalir di kita sebagai mahasiswa kedokteran. Oleh karenanya semangat mereka jangan sampai disia-siakan. Semangat dalam diri ya kita gunakan sebaik mungkin untuk berorganisasi atau untuk mengikuti perlombaan gitu. Nah, Oke, jadi itu ya teman-teman. Sekalipun kita sebagai mahasiswa kedokteran, kita nggak boleh apatis. Karena seperti yang Kak Hiro katakan tadi, bahwa leluhur kita itu adalah semuanya kebanyakan adalah pejuang. Bahkan anak kedokteran bisa mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang mana stigmanya anak kedokteran itu biasanya adalah anak-anak yang cuma antara bangku kuliah dan juga kamar kos doang. Tapi ternyata tidak. Ada banyak yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Oke Kak, tadi kan Kakak ini juga, kita tadi sempat ngobrol lah tentang bagaimana karir Kakak di ISMKI wilayah 4. Nah, itu tadi katanya nih salah satunya bisa jalan-jalan gitu dari berbagai pulau. Mungkin manfaat lain Kak selain bisa jalan-jalan, apa yang paling dirasakan manfaatnya ketika menjadi pemimpin seperti itu Kak? Sebenarnya jalan-jalan juga manfaat, tapi aku menganggap jalan-jalan itu sebagai efek sampingnya, efek samping dari berorganisasi. Karena kita tentu namanya organisasi jadi pemimpin pasti fungsinya adalah mengumpulkan orang-orang, kemudian mengarahkan orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan ya terserah, entah dari tujuan dari organisasi atau visi misimu ketika menjabat ya. Jadi tentu pada saat kita menjadi pimpinan, menjadi ketua suatu organisasi, kita pasti punya visi dan misi. Itulah kita bisa membentuk program kerja, membentuk bidang, menunjuk ini itu sebagai ketua, sebagai mitra kita ya, sebagai dalam mitra organisasi. Di sanalah kita bisa mendapatkan yang namanya relasi. Aku ingat betul kata salah satu mentor dosen kita juga ya, Dr. Sutrisno, ketua ID Jatim, mengatakan dulu waktu beliau mahasiswa juga aktif. Dr. Sutrisno itu ketua ID juga aktif sebagai aktivis mahasiswa, organisasi di senat mahasiswa itu namanya, ikut turun ke jalan juga istilahnya. Dan beliau mengatakan bahwa yang sekarang duduk sebagai petinggi-petinggi ID, sebagai pengurus di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, justru adalah orang-orang yang sama yang sering beliau temui di jalan waktu itu. Artinya justru yang duduk di pemerintahan atau lembaga-lembaga adalah biasanya orang-orang yang waktu mahasiswa sudah aktif gitu. Nah, jadi ya selain jalan-jalan, kita juga mendapatkan relasi. Kita misalkan waktu mahasiswa, aku kenal kamu, siapa tahu nanti kamu waktu jadi dirut di rumah sakit mana, kamu bisa guide aku gitu loh. Itu makanya pentingnya relasi. Dan relasi tentunya di organisasi nasional bukan hanya satu kota, tapi insya Allah satu Indonesia, asalkan dijaga dengan baik ya hubungan kita. Jadi sekali lagi, kalau kita memimpin misalkan ISMKI atau organisasi lain pun, kalau full DFK ya, kalau LKI ya kita bisa punya relasi. Kemudian selain relasi, kita punya skill kepemimpinan, kita melatih. Karena memimpin itu kan artinya bukan sempurna ya, tapi kita juga sama-sama belajar. Justru juga staff-staff kita
ketua-ketua divisi kita itu justru menjadi guru kita juga selain mitra. Jadi gitu, selain kita punya relasi, kita punya skill, sama tadi efek sampingnya bisa jalan-jalan, bisa dikenal orang, bisa diajak makan sama Nah, tadi kan Kak Hero sudah menjelaskan nih panjang lebar tentang manfaat berorganisasi. Kalau kita sebagai mahasiswa, kalau nggak ambil organisasi, ya ambil keilmiahan gitu. Nah, kalau dari sisi Kak Hero sendiri nih, kalau nggak salah saya lihat di CV-nya itu pernah juara atau ikut lomba PIMNAS, bener Kak? Iya. Nah, itu motivasinya apa Kak? Mengarah ke arah keilmiahan seperti itu. Oke. Ya, jadi gini Naf. Kita harus tahu bahwa kita ini pertama mahasiswa FK. Kemudian kita harus tahu bahwa kita ini di UB. Kita tahu sendiri bahwa UB ini adalah salah satu universitas yang paling besar ya, terbesar di Indonesia. Terbesar baik dari jumlah mahasiswa atau mungkin kita juga kan termasuk top 10 ya, top 10 universitas. Jadi kita jangan sampai menyanyiakan kelebihan yang kita miliki. Kenapa mau nanya? Misalkan kamu asli mana, Naf? Aku asli Trenggalek Kak. Asli Trenggalek. Misalkan Iya. kamu jalan-jalan ke Jogja. Kalau ke Jogja kamu mau ngapain? Ya mungkin makan gudeg, terus menikmati Malioboro, sama mungkin itu Kak, mau lihat UGM juga. Oh gitu. Nah, benar tadi yang kata Nafi. Misalkan kita ke suatu tempat, pasti kita terbayang yang khasnya ya. Iya. Yang khasnya gimana. Begitu pula kita ke kuliah. Pasti kita ada alasan masuk UB itu apa. UB pasti yang terkenal adalah PIMNAS-nya. Karena kan UB terbanyak ya menang PIMNAS ya. Iya. 6 kali menang PIMNAS. Oleh karena itu yang membuat aku mikir jangan sia-sia nih aku di UB. UB ini ciri khasnya PIMNAS-nya, karena PIMNAS UB sangat banyak, paling sering menang, bahkan ada yang 3 kali berturut-turut menang PIMNAS ya. Oleh karena itu aku pengen nih ikut juga dalam bagian mengharumkan nama universitas, ikut PIMNAS juga. Akhirnya aku alhamdulillah lolos sampai tahap PIMNAS. Kemudian selain itu kita juga tahu bahwa UB itu banyak sekali teman-teman dana kemahasiswaannya. Kalau UB itu apalagi FK, kalau mau ikut lomba kan ada proposalnya ya, bikin proposal nanti dibiayain. Jadi jangan sampai kita ragu kita ikut lomba, kan bisa proposal. Jadi jangan disia-siakan. Teman-temanku banyak yang mau lomba apapun itu proposal. Jadi mereka jalan-jalan ya gratis juga gitu loh. Mau ke lomba di luar pulau ya gratis dibiayain oleh fakultas. Oleh karena itu aku juga ikut lomba juga, walaupun waktu saat itu online ya, apa boleh buat. Ya, jadi online itu yang diadakan UNER, aku ikut, alhamdulillah menang seleksinya, dapat seleksi dari UB kan, akhirnya mewakili UB buat lomba. Gitu juga gitu Naf. Jadi pertama kita harus tahu, kita jangan mensia-siakan, kita di UB loh, kita di FK loh, dananya banyak gitu. Apalagi kampus besar, alumninya juga banyak yang terkenal gitu. Apalagi teman-teman harus tahu UB itu kan dosen-dosennya juga baik ya, mungkin di FK banyak yang dosen-dosen yang suka membimbing penelitian. Oleh karena itu kita coba juga lah ikut penelitian sana sini. Karena sekali lagi kita masih muda. Pada maba mungkin kita masih usia 18, 19 atau mungkin pada saat akhir-akhir pun kita kelas masih usia 20-an. Nah, usia inilah yang kalau kata Mbak Najwa ya di mata Najwa bilangnya dihabiskanlah masa muda itu, usia 20-an tuh dihabiskan. Berarti banyak banget ya teman-teman manfaat yang kita dapat, yang bisa kita ambil dari Kak Hero tadi ketika menjadi pemimpin. Selain jalan-jalan, yang terpenting adalah bagaimana membangun relasi yang itu nanti bakal berguna sampai ke depannya. Nah, ini yang terakhir Kak. Ini kan masih banyak nih teman-teman maba yang mereka belum join ke kolegium atau organisasi. Tapi mereka insya Allah bakal jadi pemimpin di FK selanjutnya gitu. Entah itu pemimpin organisasinya ataupun yang lainnya. Ada nggak Kak pesan buat mereka atau closing statement buat mereka? Kalau kata pepatah itu ya, kalau mau melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah generasi mudanya. Mungkin bisa kita juga apply-kan, kita pakai itu buat lihat organisasi yang sekarang. Misalkan kamu mau lihat keadaan LKI di masa depan tuh gimana? Ya udah, kita bisa menduganya dengan melihat calon kader-kader, misalkan maba. Oh, gimana keadaan maba? Apakah mereka dekat dengan Islam, apakah mereka sering ke masjid, kalau sholat gak usah diajak-ajak teman, mereka bisa sendiri atau gimana gitu. Jadi saranku
organisasi kan tentunya banyak ya manfaatnya selain yang disebutkan tadi. Apalagi organisasi keislaman kan pasti artinya yang membina mahasiswa buat rajin ibadah, buat ke masjid, buat mengisi kajian dan lain-lain. Maka siapa lagi yang ngisi gitu, yang mengisi jabatan Presbem kan pasti yang maba kan, angkatan 2023 misalkan, pasti nanti ada di antara ratusan itu yang jadi Presbem, menjadi ketua LKI dan lain-lain. Oleh karena itu jangan sampai kita menyanyiakan organisasi yang ada, karena organisasi kan juga banyak sekali pengorbanan senior-senior, pengorbanan orang-orang terdahulu yang membangun. Mereka mungkin pasti menyusun konsep buat podcast ini. Podcast ini baru tahun ini kalau nggak salah. Kalau yang konsepnya secara offline kayak gini baru tahun ini Kak. Tahun sebelumnya masih lewat Zoom kayak gitu. Nah itu dulu kan artinya belum ada. Justru dengan lama-lama ya organisasi artinya berkembang, punya ciri gitu buat menggait orang-orang di sini buat podcast. Mungkin ada orang yang suka dengerin lewat video gitu. Oleh karena itu mahasiswa terutama maba jangan disia-siakan, karena tadi kita beda dengan anak SMA. Kita bukan anak SMA lagi yang mana kita harus kita terbiasa untuk menunggu, tapi di kuliah ini kita menjemput bola. Dari banyaknya organisasi di FK ataupun di universitas, di UKM, masa sih gak ada yang menarik minat kalian gitu? Yang olahraga mungkin ada banyak, di keagamaan ya ada LKI, di organisasi ya ada BEM, HMPD, SMKI dan lain-lainnya gitu. Nah Oke, itu ya teman-teman, buat pesannya adalah jangan sampai pengorbanan yang telah dikorbankan oleh pendahulunya atau kating-katingnya itu tersia-siakan dengan teman-teman nggak ikut atau join ke kolegium atau organisasi. Dan seperti yang dikatakan Kak Hero tadi, banyak sekali manfaat yang didapat ketika teman-teman join organisasi. Yang penting kita tahu maksud atau tujuan kita berorganisasi biar nggak cuma dapat capeknya aja. Oke, kita sudah berada di penghujung podcast pada episode kali ini. Semoga apa yang telah dikatakan atau yang disampaikan oleh Kak Hero tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga menantikan episode-episode selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.